sekarang kita mengerjakan soal bagian B. Berapa volume HCl 2 molar paling sedikit harus direaksikan agar semua aluminium habis bereaksi? Nah, jadi kita tetap menggunakan reaksi yang pertama ya, reaksi yang awal, karena ini masih satu soal yang sama, tapi dia mengatakan seperti ini. Kalau misalnya saya menggunakan HCl ini yang kepekatannya atau konsentrasinya 2 molar, dan saya pengen pada akhirnya si Al ini semuanya habis bereaksi, maka kira-kira berapa banyak atau berapa volume HCl ini harus saya gunakan? Nah, jadi di sini kita harus tahu konsep MBS. Kalau saya menggunakannya itu konsep MBS. Nah, bagaimana analogi dari MBS ini? M ini adalah keadaan mula-mula, B adalah keadaan bereaksi, dan S keadaan sisa. Analoginya misalnya seperti ini. Saya memiliki 2 potong kue. Kue itu Al ini kita anggap sebagai kue, begitu ya. Saya memiliki 2 potong kue di awal. Nah, itu sebagai keadaan mula-mula. Kemudian saya pengen pada akhirnya 5 menit lagi itu si kue itu habis dan tidak ada sisanya, berarti S-nya 0. Nah, kira-kira ada berapa banyak potong kue yang harus saya makan? Ada berapa banyak kue yang harus saya makan? Nah, proses memakan kue itu yang disebut sebagai proses bereaksi. Jadi kalau mula-mula saya memiliki 2 potong kue, maka yang bereaksi pun harus 2 potong kue, sehingga pada akhirnya tidak memiliki sisa sama sekali. Itu konsep MBS. Nah, jadi kembali lagi ke soal. Yang dia tanyakan adalah berapa volume HCl 2 molar. Berarti keadaan awal dari si HCl. Begitu ya. Nah, oke. Reaktan kita ada Al dan HCl. Dan keadaan mula-mulanya adalah seperti ini. Sebelumnya kita sudah dapat ya bahwa mol dari si Al itu, mol dari si Al itu adalah 0,2. Nah, jadi kita tinggal di sini. Berarti keadaan mula-mula dari si Al adalah 0,2. Nah, keadaan mula-mula dari si HCl untuk yang soal bagian B ini kita istilahkan dengan X. Begitu ya, molnya X. Kenapa molnya X? Karena kita tidak bisa menemukan berapa banyak molnya. Keadaan yang diberikan ke kita cuma 2 molar. Begitu. Sebenarnya kalau misalnya kamu langsung substitusikan ke rumus volume dan molar juga nggak apa-apa sih, nak. Cuma biar lebih memudahkan saja, kita istilahkan dulu dengan tanda X. Nah, kemudian dia katakan pada reaksi Al-nya itu habis, berarti sisanya 0. Kalau sisanya 0, berarti pada tahap bereaksi si Al ini bereaksi sebanyak 0,2. Jadi anggap dulu pertama kita belum mengisi si 0,2 ini. Yang kita tahu adalah keadaan mula-mula dan keadaan sisa. Nah, jadi mula-mula ada 0,2 dan sisanya ada 0. Maka berapa banyak si B ini supaya sisanya 0? Berarti kita taruh 0,2. Bisa ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada yang sisanya 0 pada akhirnya, berarti itu yang kita sebut sebagai pereaksi pembatas. Dan pereaksi pembatas inilah yang menjadi acuan untuk mencari mol yang lain. Nah, tapi begini Nonggo. Konsep stoikiometri reaksi atau mol pereaksi pembatas yang kita jadikan sebagai acuan itu hanya digunakan pada tahap bereaksi. Pada tahap bereaksi saja. Jadi konsep reaksi pembatas atau mol untuk yang dijadikan acuan itu tidak bisa kita gunakan untuk sisa ataupun mol mula-mula. Maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya nggak bisa mencari mol AlCl3 dengan menggunakan keadaan mula-mula dari si Al. Begitu ya. Jadi harus tetap yang mol dari tahap bereaksinya. Dan yang kita dapatkan pun nanti mol pada tahap bereaksi, bukan pada tahap mula-mula ataupun tahap sisa. Nah, oke. Jadi yang mau kita cari tahu kan adalah si HCl. Ya. Yang mau kita cari tahu adalah si HCl.
Nah, maka kita fokus ke mol si HCl saja. Kita nggak usah mencari tahu yang ini. Nah, anggap 0,6 ini belum ada dulu ya. Nah, berapa mol si HCl yang bereaksi kalau mol si Al yang bereaksi itu sebanyak 0,2? Maka kita pakai lagi konsep yang seperti tadi. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Maka dapatlah mol HCl sebanyak 0,6. 6 per 2 dikali 0,2, maka dapatlah dia 0,6. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah dapat 0,6. Nah, kalau dia mengatakan volume minimal, berarti setidaknya semuanya itu habis terpakai. Jadi dia tidak berlebihan. Itu anggapannya seperti itu. Kalau dia mengatakan volume minimal, berarti setidaknya harus ada berapa banyak sih HCl itu. Kalau dia bilang setidaknya harus ada berapa banyak, berarti pada akhirnya dia bersisa 0. Nah, kalau dia bersisa 0, berarti harusnya mula-mulanya sama dengan yang bereaksi. Ya. Mula-mula sama dengan yang bereaksi. Nah, berarti kita sudah dapatkan mol mula-mula dari si HCl itu adalah 0,6. Nah, yang ditanyakan kan volume mula-mula dari si HCl. Berarti kita bisa langsung masuk ke dalam rumus yang ini. M sama dengan N per V, karena molaritasnya sudah diketahui, itu sebesar 2 molar. Kemudian kita masukkan 2 molar di sini, molnya sudah diketahui, dan yang ditanya adalah volumenya. Maka dapatlah HCl sebesar 0,3 molar.